Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa hari ini kita semua telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk dan menikmati kenikmatan ibadah di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa di Ramadan ini adalah kewajiban kita untuk menunaikan shaum selama 1 bulan penuh. Yang harus menjadi catatan kita bahwa dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran pada penghujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun, adalah menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 17, manusia-manusia yang bertakwa itu adalah yang pertama memiliki karakter as-sabirin, yaitu menjadi manusia-manusia yang bersabar. Bersabar di dalam melaksanakan ketaatan, bersabar di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan bersabar ketika kita menghadapi ujian dan musibah, baik musibah itu yang tidak mengenakan ataupun musibah itu adalah yang mengenakan. Karakter yang kedua, kata Allah, yaitu was-sadiqin. Was-sadiqin itu diartikan sebagai orang yang benar, dan juga diartikan sebagai orang yang jujur. Pendidikan saum selama 1 bulan penuh diharapkan kita ini menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Dan yang ketiga adalah wal qanitin. Wal qanitin itu adalah yang senantiasa beristiqomah atau senantiasa memiliki keteguhan hati untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kesendirian ketaatan itu maupun di dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain, sendiri maupun bersama. Bagi dirinya, bagi orang yang bertakwa, tetap memiliki nilai Allah adalah dalam rangka untuk meningkatkan kebaikan kita kepada Allah juga kepada manusia. Yang keempat, wal munfikin. Wal munfikin adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala kebaikan dalam bentuk berinfak, bersedekah untuk fakir miskin, untuk anak yatim, bahkan untuk berjuang di jalan yang Allah ridhoi. Dalam dunia pendidikan, memberikan beasiswa,
dalam dunia ekonomi memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Itu semuanya adalah wal munfiqin. Namun catatannya, kata Allah, disampaikan bahwa sedekah itu, kebaikan itu yang utama adalah lil walidain. Yang pertama adalah untuk orang tua. Sebelum kita melakukan kebaikan kepada yang lain, maka kita harus melakukan kebaikan itu kepada orang tua. Yang kedua setelah orang tua yaitu wal aqrabin. Wal aqrabin adalah karib kerabat, saudara kita yang terdekat. Bisa jadi tetangga yang dekat dengan kita. Dan yang ketiga adalah orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Itu adalah wal munfiqin, karakter yang keempat. Dan karakter yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu senantiasa beristighfar di dalam waktu sahur. Artinya di waktu sepertiga malam. Saudara-saudara sekalian, kenapa di ujungnya Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang bertakwa itu mencirikan adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar? Karena orang yang bertakwa merasa dirinya senantiasa terjerumus pada perbuatan dosa, senantiasa merasa berdosa dan senantiasa terus melakukan perbuatan dosa. Itu yang dirasakan, padahal dirinya senantiasa berusaha melakukan sesuatu yang baik dan yang terbaik. Maka Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang bertakwa itu untuk senantiasa beristighfar, meminta maaf kepada Allah. Yang tepat adalah bil ashar, yaitu dalam waktu sepertiga malam menjelang fajar. Setelah kita melaksanakan salat tahajud dengan witirnya, maka ujungnya setidak-tidaknya beristighfar, setidak-tidaknya sebanyak 70 kali untuk melakukan istighfar. Itu adalah pendidikan saum, sehingga menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, jika ketakwaan ini dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kepemimpinannya itu akan mencerminkan kebaikan, kasih sayang terhadap yang dipimpinnya. Jika dia adalah seorang yang kaya, maka kekayaannya itu akan memberikan dampak manfaat kepada orang lain, membantu fakir miskin. Jika dia seorang pejabat ataupun aparat, maka jabatannya itu akan senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan, meringankan atas beban-beban yang dipikulnya. Jika dia seorang pengusaha, maka usahanya pun bukan hanya untuk menumpuk kekayaan dirinya, tetapi senantiasa untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah penciri orang yang takwa. Maka janji Allah disampaikan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan suatu penduduk di sebuah negeri beriman dan bertakwa, catatannya adalah iman dan takwa yang keduanya. Janji Allah adalah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Kalau Allah sudah menurunkan keberkahan baik dari langit dan dari bumi, maka bisa dipastikan bahwa kesulitan akan hilang dari muka bumi. Kesulitan bagi orang-orang yang selama ini kita rasakan maka akan hilang karena akan diganti dengan keberkahan. Kuncinya adalah iman dan takwa. Latihannya adalah ada pada saum di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang beriman
dan bertakwa di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Demikian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.